Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga Anda selalu lancar rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daya goib bunga penyedot rezeki. Barangkali Anda memilikinya, karena di antaranya ada bunga yang umum atau pasaran, tapi tidak semua orang mengetahuinya. Silakan disimak dulu, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sahabat, ternyata bunga itu memiliki makna tersendiri. Tuhan menciptakan berbagai macam bunga itu ada makna tersendiri. Tinggal kita bagaimana mengetahuinya, mempelajarinya. Ternyata sejak zaman dahulu sudah diteliti oleh para leluhur kita. Bunga-bunga tertentu ini memiliki energi positif dan juga mampu menyedot rezeki. Bisa Anda lihat jika zaman dahulu itu banyak yang menanam jenis tanaman ini. Atau bunga-bunga ini kadang-kadang walaupun mereka tidak memiliki tumbuhannya, tetapi memetik bunganya untuk ditaruh di rumah sebagai wewangian. Nah, bunga apa sajakah yang mampu menyedot energi positif ke dalam rumah dan menyedot rezeki? Berikut ini penjelasannya, silahkan disimak. Karena bisa jadi Anda sebenarnya memiliki, tapi kurang tahu apa fungsinya. Yang pertama itu adalah bunga Wijaya Kusuma. Nah, di kalangan bangsawan yang memiliki bunga Wijaya Kusuma adalah para raja, karena dipercaya bisa melanggengkan kepemimpinan dan kejayaannya. Wijaya Kusuma artinya kemenangan kusumo. Maka Wijaya Kusumo dilambangkan sebagai bunga kemenangan, dan secara turun-temurun akhirnya para sesepuh membudidayakan bunga Wijaya Kusuma itu, sehingga banyak yang bisa memilikinya sampai sekarang. Nah, kalau dijadikan pagar rumah, menanam di depan rumah, itu bisa menyerap energi positif dan menangkal energi negatif. Karena dahulu dipercaya sebagai kelanggengan, kekuasaan, dan juga kejayaan. Maka rakyat biasa pun juga ingin memilikinya dengan mempercayai bunga Wijaya Kusuma ini sebagai lambang kerezekian. Konon katanya siapa saja yang bisa melihat mekarnya bunga Wijaya Kusuma pada malam hari secara tidak sengaja, dipercaya hidupnya akan naik. Dalam artian derajatnya akan naik, perubahan hidup yang lebih bagus. Entah dari kerezekiannya, mungkin kenaikan pangkatnya, atau taraf hidupnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bunga mawar. Nah, tidak asing lagi ya, bunga mawar ini sering digunakan apa saja untuk mandi, kemudian bisa untuk menyekar, juga apapun yang biasanya ritual-ritual juga menggunakan bunga mawar. Bunga mawar itu lambang welas asih, dulu lambang cinta, yang mana kalau seseorang ingin memberikan mawar sebagai hadiah, maka berarti orang itu menyukai sang perempuan yang diberi bunga mawar tersebut. Banyak yang menggunakan bunga mawar karena memang memiliki sejuta manfaat, dan ternyata bunga mawar ini dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya dan juga rezekinya yang berlimpah. Tidak hanya berupa rezeki saja, tapi juga kebahagiaan, kesehatan, dan juga kecantikan. Dan menurut kacamata supranatural, beberapa mengatakan bahwa ternyata bunga mawar itu bisa menyerap energi negatif, juga menangkal serangan ilmu hitam. Namun tidak semua bunga mawar, karena bunga mawar yang dimaksud adalah yang berwarna merah putih dan merah muda. Untuk mawar hitam itu berbeda makna. Jadi mungkin bagi Anda yang memiliki mawar di depan rumah, sebaiknya untuk tidak diletakkan di mana dilangkahi oleh penghuni rumahnya. Tempatkan pada tempat yang tidak dilangkahi. Karena menurut mitosnya percaya bahwa karena mawar tersebut bisa menyerap energi negatif, yang dikhawatirkan adalah ketika dilangkahi, maka yang melangkahi itu yang akan menerima atau yang akan terkena imbasnya dari serapan energi negatifnya. Menurut mitosnya adalah demikian. Kemudian yang ketiga, ini adalah kembang Sri Rezeki. Sebenarnya bukan berwujud bunga, tapi daun atau tanaman. Namun orang Jawa mengatakan kembang Sri Rezeki. Nah, kembang ini sesuai dengan namanya, Sri Rezeki, atau artinya Ratu Rezeki. Membawa rezeki, membawa keberuntungan, menyerap energi positif, dan menyedot rezeki untuk masuk ke dalam rumah. Dan kembali rezeki ini banyak juga. Rezeki bukan hanya berbentuk materi, tapi kesehatan juga adalah rezeki. Zaman dahulu banyak dipasang di depan rumah,
Tapi justru zaman sekarang malah ada yang dimasukkan ke dalam rumah karena dipercaya bisa mengatur sirkulasi udara, kemudian menyerap racun kimia. Jadi tidak hanya menyerap energi positif untuk dalam rumah, juga menebarkan udara yang baik untuk kesehatan. Kalau menurut penelitian seperti ini. Tapi zaman dahulu belum ada penelitinya. Jadi kebanyakan orang zaman dulu tahu kalau punya kembang si rezeki itu nanti rezekinya bagus. Kemudian mampu menarik energi positif masuk ke dalam rumah. Selanjutnya yang keempat adalah bunga teratai. Kalau bunga teratai ini tidak sembarangan karena dia hidupnya di air. Mungkin Anda yang punya kolam di depan rumahnya atau di belakang rumahnya bisa menambahkan atau menanam bunga teratai. Ternyata teratai itu melambangkan pencerahan, melambangkan rezeki, kesuburan, dan kebahagiaan. Ternyata ini bagus untuk fertilitas. Bagi pasangan suami istri yang mungkin lama belum memiliki keturunan, bisa menanam bunga teratai di kolamnya. Bunga teratai ini tidak lama, hanya beberapa hari saja. Beruntunglah bagi yang teratainya itu mengembang banyak, karena konon biji teratai dan juga kuncup teratai itu melambangkan kesuburan dan kelimpahan rezeki. Biasanya di musim-musim panas sekitaran bulan Juli. Kalau dulu sebelum cuaca berubah drastis ekstrim, tidak seperti sekarang. Tidak bisa diprediksi. Nah, apabila bunga itu mekar banyak, itu adalah tandanya keberuntungan bagi yang menanamnya. Karena itu adalah lambang kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah bunga melati. Bunga merakyat dalam upacara adat apapun selalu mengkaitkan bunga melati. Kemudian, bunga melati selain itu juga bisa dikonsumsi bagi yang mempercayai untuk awet muda, awet cantik. Bunga melati ini kalau zaman dahulu tidak pernah Anda mendengar kalau ketemu melati di jalan dipakai dan disematkan di telinga. Nah ini ternyata selain memancarkan aura yang menyerap energi positif untuk aura diri. Dulu bunga melati ini menandakan menarik kasih sayang dan juga ternyata melambangkan kekayaan. Karena dipercaya seperti itu mitosnya. Beberapa orang yang mengetahui ada melati yang kuncupnya jatuh di jalanan dan diambil, kemudian disematkan di dompet. Dan itu dipercaya sebagai penarik rezeki dan juga keberuntungan. Ada juga buat mandi, ada yang untuk wewangian di rumah, diletakkan di kamarnya atau di ruang tamu. Rupanya kebanyakan dari mereka yang rutin melakukan ritual itu sangat berdampak kepada kehidupan mereka. Dari yang saya sampaikan ini, itu tidak untuk ditelan mentah-mentah. Tapi, Tuhan selalu memberikan makna tersendiri pada apa yang diciptakannya. Mungkin bunga-bunga tersebut adalah sarana untuk Anda yang mempercayai bahwa bunga tersebut memang efektif untuk menarik rezeki. Saya sarankan jangan terlalu terfokus pada bunganya. Tapi jika dilakukan secara tidak sengaja, kita hanya mengagumi keindahannya karena ciptaannya, maka biasanya rezeki itu akan mengalir sendiri tanpa kita memfokuskan kepada bunganya. Jadi, segala sesuatu itu kalau tidak disengaja biasanya malah jadi. Karena sesuatu yang kita lakukan itu tetap pada Sang Kuasa adalah penentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.